Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Wa nusallimu ala rasulina al-imamul anbiya wal mursalin fa salawatullahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Para ikhwah, para bapak dan ibu kaum muslimin muslimat, insyaallah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan belajar kembali pada sosok tokoh manusia yang Allah sudah mengakuinya. Bentuk figur-figur beliau sudah dijelaskan oleh Al-Quran, seperti Al-Quran menjadikan inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya telah aku menjadikan engkau, yakni Ibrahim, sebagai ja'il, sebagai imama, sebagai imamnya linnas, imamnya manusia, baik bangsa Yahudi, Nasrani dan umatnya Nabi Muhammad. Itu sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mengaku kepada ketokohan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu ketika kita membaca Al-Fatihah, senantiasa kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang kau beri nikmat, cara hidupnya orang-orang yang kau beri nikmat. Satu diantaranya tentu minan nabiyyin, hidupnya para nabi. Siapa nabi di sini yang menjadi tokoh sentral adalah salah satunya Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim itu dengan berbagai uslub, dengan berbagai gaya dalam pendekatan. Baik beliau sebagai pribadi, sebagai sosok suami, sebagai sosok ayah, dan sebagai sosok nabi, dan sebagai sosok pemimpin. Lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu di bulan Zulqa'dah ini menuju Zulhijjah dan Al-Muharram, kita banyak belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya dalam bermuamalat. Baik hubungan dirinya dengan Allah dikisahkan, baik hubungan dirinya dengan keluarganya, ya, bagaimana beliau sukses berdakwah dan bagaimana berhubungan, berinteraksi dengan masyarakat dan kaumnya. Ini kita coba belajar, karena kita ini semua butuh figur, ya ikhwan. Kita butuh teladan dalam melewati perjalanan hidup kita ini supaya tertuntun dan terarah. Ya, tema kita di sini bagaimana bermuamalat. Ya, kita coba bagaimana bermuamalat yang sukses. Kita belajar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Termasuk misalnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan beberapa keberhasilan dan modal Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum bermuamalah sebagai kunci hubungan kita dengan manusia yang sekalian, tentu Nabi Ibrahim dibekali juga bagaimana kunci sukses dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya ini kita hidup, bapak dan ibu, jangan menghayal-hayal sebuah kesuksesan. Jangan mimpi sebuah kesuksesan kecuali melewati tahap yang sudah
ajarkan oleh manusia yang sudah lulus, yang sudah berhasil melewati itu. Jadi figur kita itu jelas sekali, teladan kita jelas, uswah kita jelas, qudwah kita jelas. InsyaAllah kita akan bahas ini, mengambil pelajaran Nabi Ibrahim AS. Adapun seperti kita ini banyak membahas fikih tentang fikih kurban, ini tidak akan bermakna pembahasan kurban kita kalau kita tidak belajar dari sini. Sekarang ini maaf ya, ada orang pembahasan kurban, apa yang dibahas, berapa didapat daging, ya, berapa harganya sapi, ya, berapa kilo didapat masing-masing, ya. Kita hanya sibuk pada dagingnya. Kita tidak belajar pada bagaimana sisi pengorbanan yang ada pada Nabi Ibrahim sampai lahir itu penyembelihan sapi, penyembelihan kibas, ya. Maka kita akan melihat sisi sejarahnya, sisi tadabburnya. Kita coba belajar dari sini. Yang kita tekankan sisi insyaallah pembahasan kita kalau di surah ini, surah Maryam. Kita coba baca dari 41 ini. Allah mulai dengan perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur. Ingatkan, sebutkan, jelaskan, kisahkan, ajarkan, sampaikan. Ya kira begitu ya. Makna ini wazkur. Siapa yang disuruh ini? Bahkan ini bagusnya ini, ayat ini luar biasa. Wazkur fil kitab, sampaikan apa yang ada di kitab, ya, apa yang ada di dokumen paling tertinggi, di catatan paling mulia, di arsip berita yang paling tidak ada di atasnya, fil kitab. Ya, karena kalau ada berita di mana dulu dimuat, ya, kalau dimuat di sumber berita yang paling tertinggi, ya. Kalau misalnya orang di Indonesia ini ada di TV ini, ada di TV ini, ada surat kabar ini, itu sangat tinggi nilai jualnya. Saya cuma kau baca di WA, ya, baca di grup-grup, mungkin rendah. Apalagi dari mulut ke mulut. Tapi ini Allah katakan wazkur fil kitab. Bacakan, sebutkan, jelaskan, ajarkan, kisahkan yang ada di kitab ini. Siapa itu? Ibrahim. Nilai beritanya ini sangat tinggi sekali. Allah yang langsung perintahkan, ditunjuk sumber pemberitaan itu Al-Quran, dan sosok yang Allah sebutkan namanya. Ya, kalau ada orang sekarang disebut oleh seseorang biasa. Kalau disebut sama Pak Wali sudah naik nilai itu. Disebut sama Pak Gubernur tinggi itu. Kalau ada orang diakui, disebut kebaikannya oleh mungkin pimpinan negara ini sangat tinggi. Ini yang menyebut Ibrahim adalah pemiliknya Allah, pemiliknya bumi, yakni Allah. Maka disuruh kita belajar apa dan siapa dia. Ibrahim ini kata Allah, innahu, dia itu, yakni Ibrahim, kana. Ini kalau ada kana biasanya sifat itu melekat, ya, terus menerus, atau paling tidak istimrar, paling menonjol pada diri itu. Kalau Nabi mengatakan kana yakun, ya, itu artinya apa? Sering sekali atau menonjol sifat itu. Apa sifatnya? Siddiqan. Yang kedua nabiyan. Allah sebutkan sifat yang pertama siddiq, baru kenabian. Meskipun kenabian pasti siddiq, tapi kenapa disebut siddiqnya dulu? Karena yang mau dihadapi adalah sosok tidak semuanya meyakini bahwa ada nabi. Tapi kalau jujur, pasti semua orang bisa terima. Nilai-nilai kejujuran itu pasti orang semua tahu dan orang butuh. Ya, karena itu pesan yang pertama di sini, seluruh yang hadir, para suami dan istri,
sukses bermuamalah, karena ini ajarannya ajaran muamalah. Sukses pertama sebelum yang lain dipelajari, belajar dulu untuk jujur.